framing sebuah isu itu berlindung dibalik kebebasan berekspresi, tapi kemudian menguangkan, monetizing. Menguangkan, monetizing. Waktu itu kemudian saya investigasi, ketemu dengan Jokowi di Solo, ketemu dengan Ahok di Jakarta, dan saya tanya apakah benar bahwa Trio Macan atau akun eksekutif atau marketingnya ketemu dengan mereka. Dan benar, mereka meminta uang. Dan cocok dengan kronologis bahwa di putaran pertama mereka mendukung Jokowi, menghina Foke, dan di putaran kedua sebaliknya dia, ini konteks Pilkada DKI ya? DKI, memuji-muji Foke dan menghina Jokowi, dan siap makan tai kuda kalau sampai Jokowi menang. Oh gitu. Hari ini tidak dibuktikan makan tai kuda. Ketika Pilpres sama, dia bersumpah dia akan tutup akun dan dia akan pindah warga negara kalau Jokowi menang, dan Jokowi menang hari ini, dan dia tidak membuktikan. Jadi ini akun yang membual, membuli dan menipu banyak orang. Yang paling penting sebenarnya dari pengakuan Radeno tadi di wawancara dengan berita adalah harus dikejar siapa pihak yang pernah memakai jasa Trio Macan. Foke berarti pakai, entah Foke-nya atau tim suksesnya. Yang kedua di Pilpres, Prabowo Hatta jelas pakai. Makanya aneh ketika Syarifudin Hasan melapor ke Polda karena bulian Trio Macan, dan dia nggak tahu siapa Trio Macan. Padahal orang Demokrat DKI dengan mudah cari Trio Macan. Mereka sharing info, menentukan strategi taktik untuk membuli Jokowi di Pilgub. Jadi dia memang masuk sampai ke ranah politis, jadi bukan sekedar pemerasan kriminal begitu? Enggak. Sampai untuk hal-hal seperti itu. Modusnya hal politik dua, Mas. Modusnya adalah aktif memarketingkan akun Twitter atau pasif karena menerima pesanan. Aktif adalah dia dalam rangka marketing, dia dapat informasi kemudian dikuliti di Twitter, lalu diuar atau didistribusikan oleh media-media mainstream, media-media online yang menjadi bagian dari jejaring Trio Macan. Kemudian ada AE atau marketing yang ketemu dengan adminnya, menawarkan jasa, kami akan diam tapi bayar dengan sejumlah uang, atau kami akan lanjutkan terus gitu. Dan yang kedua dipakai orang lain yang punya kepentingan terhadap bisnis, terhadap politik, atau kepentingan-kepentingan lain. Tapi kalau selama Anda yang hasil dari investigasi Anda itu tweet atau kicauan dari akun Trio Macan ini, kira-kira datanya memang benar atau enggak? Karena kalau orang diperas kemudian takut dan mau membayar, berarti yang dibicarakan benar. Ada dua hal. Misalnya dalam kasus Telkom aja, soal 40 lipat penjualan Mitratel ke Tower Bersama yang diduga ada kasus korupsi, itu soal lain. Tapi menebar kebencian, melakukan pemerasan, itu soal lain juga. Kemudian menguangkan itu soal lain, hal yang terpisah. Kalau yang kasus korupsi harus didorong, aparat harus bertindak, KPK, polisi, jaksa gitu. Tapi yang ini menebar kebencian, ini nggak bisa dibiarkan itu. Juga tidak bisa dibenarkan juga. Dia telah memperkosa. Saya ulangi di dialog yang kemarin juga, memperkosa media sosial. Media sosial ini kan harusnya menjadi pengontrol. Tapi sama Trio Macan dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Dan itu semua akhirnya yang namanya anonimitas di dalam dunia maya memang ada. Faktanya memang dipakai untuk, karena ada ketakutan orang untuk bicara itu. Dan sekarang semua akun anonim dianggap kelasnya sama-sama Trio Macan. Ya kan? Nah, sekarang pemerintah mau menertibkan anonimitas. Nggak bisa, karena sosial media itu kan equal to equal. Semua orang bebas itu. Jadi pada akhirnya merugikan banyak pihak juga gitu. Jadi dia merugikan demokrasi digital yang sebenarnya kita upayakan agar itu menjadi bagian dari kontrol pemerintah. Bagian dari kontrol sosial begitu. Yang menarik dari Mas Ulum tadi juga salah satunya adalah tentang harus diusut pihak-pihak yang pernah memakai jasa akun ini begitu ya. Nah, ini saya kebetulan ada Pak Hilarius nih, pas nih, langsung kita tanyakan. Sejauh ini proses penyidikannya seperti apa, Pak? Apakah memang hanya berhenti di 3 nama ini saja, ditunjukkan kepada publik sudah ada loh penindakan terhadap aku yang selama ini bermasalah, atau memang ada niat baik untuk sampai terus membongkar siapa nama-nama besar atau tokoh-tokoh besar? Kalau sampai ini soal politik tidak hanya pemerasan saja, berarti ada yang berkepentingan besar juga, Pak, di situ. Sejauh mana penyidikan ini, Pak? Baik, yang paling pertama dulu ini persoalan penegakan hukum. Ya, kalau kembali kita ke penegakan hukum, tentu kan aturannya juga ada. Awal juga saya tidak berbicara dengan Trio Macan bahwa ini Trio Macan segala macam. Berawal daripada pemerasan. Ya, saya melihat pada saat ini terjadi pemerasan dengan LP yang sudah sebelumnya sudah ada, ya akhirnya kita lakukan penangkapan.
Ya, mulai berdengung ini bahwa ini persoalan trio macan, saya katakan kita akan buktikan dulu. Tapi yang saya paling pertama adalah soal pemerasannya. Sudah melanggar pidana. Jadi menurut Anda masih belum terbukti ada kaitannya dengan akun? Saya pada saat itu tidak melihat itu. Oh, hanya ada laporan. Hanya ada laporan. Nama dan ini melakukan setelah pemerasan. itu terjadi transaksi pemerasan, ya saya tangkap tangan. Akhirnya berjalan waktu, ada laporan lagi dalam modus yang sama. Ya, dalam modus yang sama, akhirnya kita lakukan penangkapan lagi. Tapi laporan ini kan masuk ke unit cybercrime, Pak. Artinya memang terkait dengan sebuah akun media sosial, misalnya, bukan sekedar pemerasan umum. Iya, betul. Tapi mereka kan bercerita melalui SMS. Ya, ada beberapa kata-kata yang dimasukkan di SMS. Ya, SMS-nya itu ada kan nomor teleponnya di dalam. Nah, ini berawal dari itu mengapa harus masuk ke cyber. Ini kan masalah teknologi. Jadi SMS ya, berangkatnya SMS bukan dari media sosial itu ya? Ya, dari SMS dulu. Nah, setelah kita melakukan ini soal penegakan hukum, ya, dan sampai sekarang ini memang kita sedang terus-menerus mendalami. Artinya bahwa kalau tadi pertanyaan itu apakah ini bisa berkembang, memungkinkan untuk bisa berkembang. Memungkinkan, sejauh mana kemungkinan itu kira-kira? Setelah kita melakukan nanti penyidikan ini, mencari fakta-fakta, ya, bukti-bukti semua, ini kan masalah forensik. Ini kan masalah elektronik. Tentu memang harus memakan waktu. Pak, sejauh ini memang dalam proses penyidikan sudah mengakui tidak dia adalah admin dari akun Trio Macan 2000 atau TM Macan 2000 back. Ya, dia pernah mengatakan begini. 2011 dia pendiri Trio Macan. Tapi setelah itu, karena ada dulu LP yang sebelumnya pada saat 2013. Setelah itu adminnya dia sebarkan kepada umum. Adminnya disebarkan keterangan dia beberapa orang. Ya, kepada umum. Persoalannya kan kita buktikan dulu ini. Apa betul admin itu masuk ke umum? Ya, itu nanti hasil dari forensik. Ya. Baik, sekarang saya akan ke... Ada clue-nya, Mas. Sebenarnya ada clue dari wawancara sama Pita tadi. Dua kasus yang disebut adalah kasus di Mayuwangi dan kasus di Paju, kasus minyak. Coba nanti dicek di Tip Story atau di googling gitu. Itu tentang waktu kicauan soal itu tahun berapa? Apakah di bawah 2011? Apakah di atas 2011? Kalau ternyata kicauan itu adalah setelah 2011, artinya dia masih influence, masih aktif. Dan itu hanya alibi dia bahwa saya nggak ikut-ikutan. Saya dulu pernah bikin, tapi kemudian saya serahkan ke beberapa orang. Itu alibi untuk menghilangkan jejak dia. Padahal dia masih aktif, masih mengelola, dan itu terbukti ada kasus pemerasan yang ditangkap sama polisi. Kalau nggak, polisi nggak mungkin bertindak menangkap orang tanpa ada kesalahan hukum. Clue berikutnya ada lagi. Waktu Edi Saputra ditangkap, Trio Macan masih berkicau. Tapi begitu Radeno ditangkap, sekarang berhenti. Nah, itu clue bukan itu, Pak? Berhenti, Pak. Itu berhenti ya? Gimana, Pak Uduh? Ya, memang seperti itu adanya. Ya, tapi kan saya mengatakan saya belum bisa menyampaikan bahwa itulah yang punya. Tapi memang kenyataannya bahwa setelah kita mengambil sekian orang, sekian banyak ini, langsung berhenti. Ya, tapi bukan saya katakan bahwa mereka yang punya. Tentu kan kita sudah sita, ya, CPU-nya 2, ya, terus laptopnya, handphonenya. Ini kan memakan waktu untuk melakukan forensik. Begini, Pak, bukti Radeno sebagai admin Trio Macan itu sebenarnya lengkap. Kalau Bapak mau telisik ke Polres Jakarta Pusat, ketika kami dikonfrontir, itu kita direkam dengan handycam, ya, video cam, dan di situ dia mengakui bahwa dialah admin Trio Macan dan yang pemilik Trio Macan. Tahun 2012 itu kejadian bulan Juni sampai ke 2013 masih dia. Karena gaya bahasa Radeno ini kita sangat tahu lah, karena kita aktif di dunia Twitter, ya. Jadi kalau dia tidak mengaku sebagai admin Trio Macan, Bapak silahkan datang ke Polres Jakarta Pusat, minta ke Kapolres, di situ kita direkam ketika selesai kita diperiksa, kita konfrontir, dan itu konfrontirnya hampir ada 6 jam. Bapak silahkan tanya ke sana sebagai bukti valid bahwa mereka lah pemilik admin Trio Macan. Jadi sebenarnya apakah ini sudah cukup jelas sebenarnya, Pak Glarius? Nanti kita akan melanjutkan lagi, tetaplah bersama kami pemirsa Prime Time News di segmen selanjutnya.